Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul Model Pengembangan Organisasi dan Evaluasi Kurikulum. Sebelumnya kami dari kelompok 5, mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks TI yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Adini Mutiara dengan NPM 2010034. Kemudian Rizky Pratama dengan NPM 2010035. Kemudian Novita Wulansari dengan NPM 2010033. Baiklah, materi pertama akan dibahas oleh Novita Wulansari. Kepada Novita dipersilakan. Baiklah, saya akan membahas materi yang pertama, yaitu model-model pengembangan kurikulum. Berdasarkan perkembangan teori dan pemikiran para ahli kurikulum, telah banyak model pengembangan kurikulum. Setiap pengembangan kurikulum memiliki karakteristik dan ciri khusus. Menurut Hamdani 2012, ada beberapa model pengembangan kurikulum. Yang pertama, model Rapp-Tiller. Dalam model Rapp-Tiller ada 4 tahapan yang harus dilakukan dalam pengembangan kurikulum, yaitu 1. Menentukan tujuan pendidikan, 2. Menentukan proses pembelajaran, 3. Menentukan organisasi kurikulum, 4. Menentukan evaluasi pembelajaran. Dan selanjutnya, model administratif. Jadi, apa sih maksud dari istilah model administratif? Istilah model administratif adalah dari atas ke bawah atau top down atau line step prosedur. Artinya, pengembangan kurikulum ini dimulai dengan langkah pertama dari para pejabat tingkat atas untuk membuat keputusan dan kebijakan terkaitan dengan pengembangan kurikulum. Selanjutnya, model grassroots. Proses pengembangan kurikulum ini dimulai dari gagasan guru-guru sebagai pelaksana pendidikan di sekolah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan pengembangan kurikulum model grassroots. Di antaranya, 1. Guru harus memiliki kemampuan yang profesional. Kedua, guru harus terlibat penuh dalam perbaikan kurikulum dan penyelesaian masalah kurikulum. Ketiga, guru harus terlibat langsung dalam perumusan tujuan, pemilihan bahan, dan penentuan evaluasi. 4. Sering bertemunya kelompok dalam pembahasan kurikulum berdampak pada pemahaman guru dan akan menghasilkan konsensus tujuan, prinsip, ataupun rencana. Selanjutnya, model demonstrasi. Menurut Totoruhima DKK, Hamdani 2012 mengemukakan ada 2 bentuk pengembangan model ini. Pertama, kelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah yang diorganisasi dan ditunjuk untuk melakukan uji coba. Kedua, beberapa pihak yang merasa kurang puas terhadap kurikulum yang sudah ada, kemudian melakukan eksperimen, uji coba, dan pengembangan secara mandiri. Selanjutnya, model Miller-Celler. Model ini merupakan pengembangan kurikulum kombinasi dari model transmisi dan model transaksi yang terdiri atas beberapa komponen, yaitu klasifikasi orientasi kurikulum, pengembangan tujuan, identifikasi model mengajar, dan implementasi. Selanjutnya, model Tabaat.
Model ini merupakan modifikasi dari model Stillard, terutama penekanannya pada pemusatan perhatian guru. Teori Taba mempercayai bahwa guru merupakan faktor utama dalam usaha pengembangan kurikulum. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Mengadakan unit-unit eksperimen bersama dengan guru-guru. 2. Menguji unit eksperimen. 3. Mengadakan revisi dan konsolidasi. 4. Mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. 5. Implementasi dan diseminasi. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta melakukan kegiatan belajar, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Secara umum, ada dua bentuk organisasi kurikulum, yaitu sebagai berikut. 1. Kurikulum berdasarkan mata pembelajaran. A. Mata pelajaran terpisah. Foto Rihamat BKK Hamdani 2012 mengemukakan mata pelajaran yang terpisah bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tidak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. B. Mata pelajaran gabungan. Kurikulum dalam bentuk ini merupakan upaya penggabungan dari mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. Tujuan menggabungkan mata pelajaran untuk memperkaya wawasan siswa di berbagai disiplin ilmu. Kedua, kurikulum terpadu. Kurikulum ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar secara kelompok ataupun secara individu. Lebih memperdayakan masyarakat sebagai sumber belajar serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran. Di dalam kurikulum terpadu ada yang dinamakan kurikulum inti. Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu, integrated curriculum. Topik-topik yang dapat diangkat dalam kurikulum ini selalu berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu dan lingkungan. Beberapa karakteristik kurikulum ini adalah: A. Direncanakan secara berkelanjutan. B. Isi kurikulum merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan. C. Isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah ataupun problema yang dihadapi. D. Isi kurikulum cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi ataupun sosial. Yang E. Isi kurikulum lebih difokuskan berlaku untuk semua siswa. Yang ketiga, social function dan persistent situation. Social function kurikulum didasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, misalnya memelihara dan menjaga keamanan masyarakat, perlindungan dan pelestarian hidup, dan lain-lain. Persistent life situation kurikulum yang mengangkat situasi yang dihadapi manusia dalam hidupnya, masa lalu, saat ini, dan masa mendatang. Keempat, experience atau activity kurikulum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa dalam rangka membentuk kemampuan atau yang terintegrasi dengan lingkungan maupun dengan potensi siswa. Ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam aktiviti kurikulum, diantaranya: A. Construction on Creative Project adalah pembelajaran yang bertujuan mengembangkan ide-ide atau merealisasikan ide dalam bentuk tertentu. Misalnya, membuat payung, menulis gagasan atau surat, dan lain-lain. D. Appreciation on Enjoyment Project adalah pembelajaran yang bertujuan menikmati pengalaman dalam bentuk
eksperiasi atau estetis. Misalnya menyaksikan permainan drama. C. The Problem Project adalah pembelajaran yang bertujuan memecahkan masalah yang bersifat intelektual, tetapi ada substansi terdapat keterampilan, misalnya cara penanggulangan penyeberangan flu burung. D. The Drill of Specific Project adalah pembelajaran yang bertujuan memperoleh beberapa tingkatan keterampilan, misalnya cara mengoperasikan kamera digital dan cara menulis. Terima kasih kepada Novi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky. Kepada Rizky dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum merupakan pola atau desain bahan kurikulum untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Secara umum, ada 4 bentuk organisasi kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum berdasarkan mata pelajaran. A. Mata pelajaran terpisah. Toto Rohimat, DKK. Hamdani, 2012, 135. Mengemukakan mata pelajaran yang terpisah bertujuan agar generasi muda mengenal hasil-hasil kebudayaan dan pengetahuan umat manusia yang telah dikumpulkan secara berabad-abad, agar mereka tidak perlu mencari dan menemukan kembali apa yang telah diperoleh dari generasi terdahulu. B. Mata pelajaran gabungan. Kurikulum dalam bentuk ini merupakan upaya penggabungan dari mata pelajaran yang terpisah-pisah dengan maksud mengurangi kekurangan yang terdapat dalam bentuk mata pelajaran. Tujuan penggabungan mata pelajaran untuk memperkaya wawasan siswa di berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, kurikulum terpadu. Kurikulum ini memberikan kesempatan kepada para siswa untuk belajar secara kelompok ataupun secara individu, lebih memperdayakan masyarakat sebagai sumber belajar, serta dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan program pembelajaran. Di dalam kurikulum terpadu, ada yang dinamakan kurikulum inti. Kurikulum inti merupakan bagian dari kurikulum terpadu, yaitu integrated kurikulum. Topik-topik yang dapat diangkat dalam kurikulum ini selalu berkaitan dengan beberapa disiplin ilmu dan lingkungan. Beberapa karakteristik kurikulum ini adalah: A. Direncanakan secara berkelanjutan atau kontinu. B. Isi kurikulum merupakan rangkaian pengalaman yang saling berkaitan. C. Isi kurikulum selalu mengambil atas dasar masalah ataupun problema yang dihadapi. D. Isi kurikulum cenderung mengambil atau mengangkat substansi yang bersifat pribadi ataupun sosial. E. Isi kurikulum lebih difokuskan berlaku untuk semua siswa. Yang ketiga, social function dan present situation. Social function kurikulum berdasarkan atas analisis kegiatan-kegiatan manusia dalam masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Misalnya memelihara dan menjaga keamanan masyarakat, perlindungan dan pelestarian hidup, dan lain-lain. Persistent life situation, kurikulum yang mengangkat situasi yang dihadapi manusia dalam hidupnya, masa lalu, saat ini, dan masa mendatang. 4. Expression atau activity curriculum. Kurikulum ini cenderung mengutamakan kegiatan atau pengalaman siswa.
dalam rangka membentuk kemampuan yang terintegrasi dalam lingkungan ataupun dengan potensi siswa. Ada 4 tipe pembelajaran proyek yang dapat dikembangkan dalam activity curriculum. Di antaranya A. Construction of creative project adalah pembelajaran yang bertujuan mengembangkan ide-ide atau merealisasikan ide dalam bentuk tertentu. Misalnya membuat payung, menulis gagasan atau surat, dan lain-lain. Yang B. Appreciation of enjoyment project adalah pembelajaran yang bertujuan menikmati pengalaman dalam bentuk apresiasi atau estetis atau estetika, misalnya menyaksikan permainan drama. C. The problem project adalah pembelajaran yang bertujuan memecahkan masalah yang bersifat intelektual, tetapi ada substansi terdapat keterampilan atau vokasional. Misalnya, cara pengulangan penyebaran flu burung. Yang ke D, the real of specific project adalah pembelajaran yang bertujuan memperoleh beberapa tingkatan keterampilan, misalnya cara mengoperasikan kamera digital, cara menulis, dan lain-lain. C. Model-model evaluasi kurikulum. Model evaluasi kurikulum sebagai fenomena sejarah merupakan suatu elemen dalam proses sosial yang dihubungkan dalam perkembangan pendidikan. Dan model evaluasi kurikulum terdiri atas 7, yaitu yang pertama, evaluasi model penelitian. Menurut Sukmadinata 2008, model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan atas metode tes psikologis dan eksperimen lapangan. Tes psikologis atau tes psikometrik pada umumnya mempunyai 2 bentuk, yaitu tes inteligensi yang ditunjukkan untuk mengukur kemampuan bawaan, serta tes hasil belajar yang mengukur kemampuan bawaan, serta hasil belajar yang mengukur perilaku skolastik. Yang kedua, evaluasi objektif. Evaluasi model objektif atau model dari Amerika Serikat. Perbedaan model objektif dan model kooperatif ada 2 hal. Yang pertama, dalam model objektif, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Yang kedua, kurikulum dibandingkan dengan kurikulum lain, tetapi diukur dengan seperangkat objektif atau tujuan khusus. Bagian yang ketiga, yaitu model evaluasi campuran multivariasi. Evaluasi model campuran dan model Taylor dan Bloom melahirkan evaluasi model campuran multivariasi, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendekatan tersebut. Seperti halnya pada eksperimen lapangan Taylor dan masuk ke bidang kurikulum daru proyek evaluasi. Selanjutnya, model EPIC atau Evaluation Program for Innovative Curriculum. Model EPIC menggambarkan keseluruhan program evaluasi dalam sebuah kubus. Kubus tersebut mempunyai 3 bidang, yaitu A. Behavior atau perlakuan yang menjadi sasaran pendidikan yang meliputi perilaku kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang B, instruction atau pengajaran yang meliputi organization, content, method, facilitation, cost.
Yang C, kelembagaan yang meliputi student, teacher, administrator, educational, specialist, family, and community. Bagian yang kelima, yaitu model CIPP atau Context, Input, Process, dan Produk. Model CIPP atau Context, Input, Process, and Product yang bertitik tolak pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program dan peralatan yang digunakan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Evaluasi model ini bermaksud membandingkan kinerja atau performance dari berbagai dimensi program dengan sejumlah kriteria tertentu. Untuk akhirnya sampai pada deskripsi dan judgement mengenai kekuatan dan kelemahan program yang dievaluasi. Model ini dikembangkan oleh Stoffleben 1972, menggolongkan program pendidikan atas 4 dimensi, yaitu A. Konteks, yaitu situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam program yang bersangkutan. B. Input, bahan peralatan fasilitas yang disiapkan untuk keperluan pendidikan. C. Proses, pelaksanaan nyata dari program pendidikan. D. Produk, keseluruhan hasil yang dicapai oleh program pendidikan. Kemudian yang keenam, model CIPOI. Model pendekatan ini diadopsi dari CIPP-nya Daniel L. Stoffleben 1971 yang menyatakan bahwa evaluasi dapat membantu proses pengambilan keputusan dalam pengembangan program. Model pendekatan ini terdiri dari A. Konteks evaluation atau C. Evaluasi untuk menganalisa problem dan kebutuhan dalam suatu sistem. B. Input evaluation atau I. Mengevaluasikan strategi dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan program. C. Proses evaluation atau P. Evaluasi dilakukan dengan maksud memonitor proses pelaksanaan program. Output evaluation atau P. Evaluasi dimaksudkan untuk mengukur sampai seberapa jauh hasil yang diperoleh oleh program yang telah dikembangkan. I. Impact evaluation atau I. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana program yang telah dikembangkan memberikan dampak yang positif dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang terakhir, model 3P, yaitu program, proses, produk. Model pendekatan ini merupakan model yang diadopsi dari model yang dikembangkan oleh Raka-Joni 1981. Esensi dari pendekatan eval usai model ini adalah sebagai berikut. A. Evaluasi program, yakni merupakan evaluasi yang lebih memfokuskan diri pada evaluasi perencanaan program. Dengan demikian, evaluasi dilakukan sebelum program dilaksanakan. B. Evaluasi proses, yaitu evaluasi yang cenderung mengarah pada bentuk monitoring yang dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan program berlangsung. C. Evaluasi produk merupakan evaluasi terhadap aspek hasil ditujukan kepada pencapaian tujuan program baik jangka pendek atau hasil antara maupun jangka panjang atau hasil akhir. Maka yang hendak dinilai adanya kesesuaian antara tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan hasil-hasil sampingan diperoleh. Baiklah, sekian
presentasi dari kelompok kami. Jika ada dari teman-teman yang ingin memberikan saran, kritikan, atau pertanyaan, silahkan tulis di link komentar YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.